Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, apa kabar anak-anak? Luar biasa. Luar biasa. Iya, semangat banget ya hari ini ya. Ya, Ibu absen dulu ya anak-anak. Ani, si Pahutar. Ani, si Pahutar. Hadir, Bu. Abednego, belum masuk ya. Ade Wira, belum masuk. Indah Maria, Hadir, Bu. Dian Ayu. Dian Ayu, Lestari, Hadir, Bu. Ruth, Hadir, Bu. Muhammad Salam Bangsawan, Muhammad Iqbal. Sepertinya ini satu kelompok mereka nih ya. Belum. Oke. Minggu kemarin tentang bahasa apa, Nak? Pengenalan ya? Iya, Bu, pengenalan. Iya. Materi hari ini yaitu alat ukur jangka sorong. Tetapi kita lihat dulu RPP-nya ya, anak-anak. Sudah tampil, anak-anak? Sudah tampil? Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis alat ukur jangka sorong. Kedua, siswa dapat memahami tujuan alat ukur jangka sorong. Ketiga, siswa dapat mengetahui bagian-bagian alat ukur jangka sorong. Yang keempat, siswa mampu melaksanakan praktikum alat ukur jangka sorong sesuai prosedur yang benar. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama yaitu jenis-jenis alat ukur jangka sorong. Kedua, tujuan alat ukur jangka sorong. Yang ketiga, bagian-bagian alat ukur jangka sorong. Yang keempat yaitu bagaimana menggunakan alat ukur jangka sorong. Nah, adapun penilaiannya, yang pertama itu pengetahuan secara tertulis maupun secara lisan. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, sikap. Jadi, penilaian dalam pembelajaran, yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan ketiga sikap. Materi kita yaitu alat ukur jangka sorong. Nah, sebelum Ibu menjelaskan alat ukur jangka sorong, coba Ani, apa Nak pengertian dari jangka sorong? Ani? Oh iya, Bu. Apa tuh Nak? Alat ukur jangka sorong? Alat ukur jangka sorong itu merupakan alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 1/100 mm. Nah, coba Ani buka dulu Nak kameranya. Dihidupkan. Oh iya, Bu. Nah, ya. Apa tuh alat ukur jangka sorong? Jangka sorong merupakan alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 1/100 mm. Itu menurut Ani ya. Ya, pengertian jangka sorong yaitu alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 1/100 mm. Jadi, pengertian inti dari jangka sorong pengertiannya itu alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 1/100 mm. Apakah sudah jelas anak-anak pengertian dari jangka sorong? Jelas, Bu. Iya. Jelas, Bu. Ya, tujuan alat ukur jangka sorong ada 3. Ada 3. Yang pertama, alat ukur untuk benda dari sisi luar, dalam,
dan mengukur kedalaman suatu benda. Nah, kedalaman suatu benda ini biasanya digunakan untuk mengukur benda seperti bor, kedalaman, dan itu juga bisa mengukur kedalaman. Ada kan lubang di spidol itu bisa juga untuk mengukur. Nah, ada pun juga jenis alat ukur jangka sorong. Pertama, analog. Coba Ani. Nah, apa tuh analog? Analog. Analog merupakan jangka sorong yang berbentuk analog dengan tingkat ketelitiannya 0,05 mm. Pembacaan jangka sorong ialah dengan melihat jarum ukuran analog yang terdapat pada jangka. Iya, benar. Menurut siapa manual? Siapa yang tahu nak manual? Manual yaitu alat ukur jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mm. Sedangkan kalau digital yaitu 0,01 mm. Jadi perbedaan dari manual dengan digital yaitu kalau manual yaitu dengan tingkat ketelitiannya 0,1 mm, sedangkan digital 0,01 mm. Apakah jelas anak-anak? Jelas, Bu. Iya. Nah, ini bagian-bagian alat ukur jangka sorong. Yang pertama, rahang atas, skru pengunci, batang jangka sorong, tangkai kedalaman, rahang bawah, skala vernier, tombol geser, skala utama. Nah, ini contoh dari benda. Ibu ada suatu contoh jangka sorong. Yang ini rahang atas, ini rahang bawah, ini tombol pengunci atau skrup pengunci, ini skala vernier, ini skala utama, ini tangkai kedalaman, ini adalah batang jangka sorong. Apakah paham anak-anak? Ibu jelaskan lagi, ini rahang atas, ini rahang bawah, batang sorong, batang jangka sorong, ini tangkai kedalaman, ini skala utama, ini skala vernier, ini skrup pengunci. Nah, ini ada pun bagian-bagian dalam fungsi. Yang pertama itu rahang dalam atau bawah, berfungsi untuk mengukur diameter luar maupun sisi bagian luar dari sebuah, misalnya mengukur lebar dan tebal suatu benda. Yang kedua, rahang luar atau atas, berfungsi untuk mengukur diameter dalam atau sisi bagian dalam suatu benda. 3. Tangki kedalaman, berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. Yang keempat, skala utama, berfungsi menyatakan ukuran utama suatu benda dalam satuan inci. Yang kelima, skala nonius, berfungsi sebagai skala pengukuran fraksi yang dinilai dalam bentuk satuan milimeter. Keenam, skru pengunci berfungsi untuk menahan bagian jangka sorong saat proses pengukuran berlangsung. Coba Ruth bacakan lagi fungsi dari bagian-bagian alat ukur jangka sorong. Yang pertama, rahang dalam atau bawah berfungsi untuk mengukur diameter luar maupun sisi bagian luar dari sebuah, misalnya mengukur lebar dan tebal suatu benda. Yang kedua, rahang luar atau atas berfungsi untuk mengukur diameter dalam atau sisi bagian dalam suatu benda. Yang ketiga, tangki kedalaman berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. Yang keempat, skala utama berfungsi menyatakan ukuran utama suatu benda dalam satuan inci. Yang kelima,
Skala Nonius berfungsi sebagai skala pengukuran fraksi yang dinilai dalam bentuk satuan milimeter. Yang keenam, skrup pengunci berfungsi untuk menahan bagian jangka sorong saat proses pengukuran berlangsung. Nah, ini menurut Ruth. Coba Ani, jelaskan lagi, Nak. Fungsi dari bagian-bagian alat ukur jangka sorong. Satu, rahang dalam atau bawah berfungsi untuk mengukur diameter luar maupun sisi bagian luar dari sebuah, misalnya mengukur lebar dan tebal suatu benda. Yang kedua, rahang luar atau atas berfungsi untuk mengukur diameter dalam atau sisi bagian dalam suatu benda. Yang ketiga, tangki kedalaman berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. Itu menurut Ani. Coba Indah. Iya, Ibu. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian-bagian alat ukur jangka sorong. Yang pertama itu rahang dalam atau bawah berfungsi untuk mengukur diameter luar maupun sisi bagian luar dari sebuah benda. Misalnya mengukur lebar dan tebal suatu benda. Yang kedua itu rahang luar atau atas berfungsi untuk mengukur diameter dalam atau sisi bagian dalam suatu benda. Yang ketiga itu ada tangki kedalaman berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. Yang keempat itu ada skala utama berfungsi menyatakan ukuran utama suatu benda dalam satuan inci. Yang kelima itu skala Nonius berfungsi sebagai skala pengukuran fraksi yang dinilai dalam bentuk satuan milimeter. Dan yang keenam itu ada skrup pengunci berfungsi untuk menahan bagian jangka sorong saat proses pengukuran berlangsung. Itu saja, Ibu. Nah, ini kan tadi si Indah menjelaskan. Coba, Nak, ditampilkan wajahnya, Nak. Nah, coba, Nak, jelaskan lagi fungsi dari bagian-bagian jangka sorong. Di-mute, Nak. Maaf, Ibu. Yang pertama itu ada rahang dalam atau bawah berfungsi untuk mengukur diameter luar maupun sisi bagian luar dalam sebuah benda. Misalnya mengukur lebar dan tebal suatu benda. Yang kedua itu ada rahang luar atau atas berfungsi untuk mengukur diameter dalam atau sisi bagian dalam suatu benda. Yang ketiga itu tangki kedalaman berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. Yang keempat itu ada skala utama berfungsi untuk menyatakan ukuran utama suatu benda dalam satuan inci. Yang kelima, skala Nonius berfungsi sebagai skala pengukuran fraksi yang dinilai dalam bentuk satuan milimeter. Dan yang keenam itu ada skrup pengunci berfungsi untuk menahan bagian jangka sorong saat proses pengukuran berlangsung. Itu saja, Ibu. Iya, berarti kamu sudah memahaminya juga ya, Nak, ya. Nah, Ibu jelaskan lagi. Yang pertama itu fungsinya rahang dalam atau bawah berfungsi untuk mengukur diameter luar maupun sisi bagian luar dari suatu benda. Misalnya mengukur lebar dan tebal suatu benda. Kedua, rahang luar atau atas berfungsi untuk mengukur diameter dalam atau sisi bagian dalam suatu benda.
3. Tangki kedalaman berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. Yang keempat, skala utama berfungsi menyatakan ukuran utama suatu benda dalam satuan inci. Yang kelima, skala nonius berfungsi sebagai skala pengukuran fraksi yang dinilai dalam bentuk satuan milimeter. Keenam, skru pengunci berfungsi untuk menahan bagian jangka sorong saat proses pengukuran berlangsung. Apakah sudah jelas anak-anak dari fungsi ini? Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Iya. Dari materi kita dari pengertian, tujuan, jenis, bagian-bagian, dan fungsi, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Enggak, Bu. Cukup, Bu. Cukup ya. Nah, kalau sudah nggak ada yang tanyakan, berarti kalian sudah paham semua ya. Ibu mau bertanya kepada Ani. Ani, Ibu bertanya, penting nggak saat praktik pembubutan jangka sorong ini? Penting, Bu. Coba dibuka nah kameranya. Penting, Bu. Karena Kenapa? untuk mengukur suatu benda. Ya, coba menurut Indah, penting nggak nak praktik pembubutan ini menggunakan jangka sorong? Penting, Ibu. Ya, kenapa penting nak? Ya, benar yang dikatakan Saudari Oktavia tadi, Bu. Untuk apa itu? Untuk alat ukur ketelitian yang untuk alat ukur suatu benda. Maaf, Ibu. Ya, benar. Coba Ruth, menurut Ruth, nak penting nggak jangka sorong itu untuk proses pembubutan? Menurut saya penting, Bu. Karena itu untuk mengukur suatu benda. Penting semua ya? Oh ya, benar. Nah, ini ada nama kelompok. Nah, ini nama kelompok. Yang pertama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bisa kita lihat, nak? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Kelompok 1 itu Asvan, Ruth. Kelompok 2 Dian, Indah, Miranda. Kelompok 3 Ani, Abed, Juli. Bisa dilihat anak-anak? Ibu kasih waktu 5 menit ya. Baik, Oke, Ibu.
Waktunya sudah habis, anak-anak. Coba kelompok 1, apa itu jangka sorong 0,01 menurut Ruth atau Asfan? Izin menjawab, Bu. 0,01 yaitu alat ukur jangka sorong dengan ketelitian 0,01 mm terhadap suatu benda. Itu menurut kelompok 1. Coba kelompok 2, nak. Dian, Indah, Miranda. Apa itu, nak, jangka sorong 0,02? Baiklah, Bu, izin menjawab. Saya Indah, perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab. Indah, Apa itu tolong jangka buka, nak. sorong 0? Dam. Baik, Bu, saya akan menjawab apa itu jangka sorong 0,02. Jangka sorong 0,02 itu alat ukur suatu benda dengan ketelitian 0,02 mm. Itu saja, Bu. Itu menurut kelompok 2. Coba kelompok 3, nak. Ani, Abed, Juli, apa itu jangka sorong 0,05? Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab. Apa itu jangka sorong 0,05? 0,05 yaitu alat ukur jangka sorong untuk mengukur suatu benda dengan ketelitian 0,05. Ya, benar. Nah, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu benar. Apa itu jangka sorong 0,01? Yaitu alat ukur jangka sorong dengan ketelitian 0,01. Apa itu jangka sorong 0,02? Yaitu alat ukur jangka sorong dengan ketelitian 0,02. Dan apa itu jangka sorong 0,05? Yaitu alat ukur jangka sorong dengan ketelitian 0,05. Nah, ini untuk mengukur suatu benda. Jadi, ingat, bukan ini saja, macam-macam dari jangka sorong. Bukan dari 0,01, masih banyak. Ada yang 1/128, dan masih banyak lagi jenis-jenis angka jangka sorong. Apakah sudah paham, anak-anak? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Sebelum Ibu menyimpulkan materi ini, coba Ani, nak, apa, nak, kesimpulan dalam materi hari ini? Kesimpulan jangka sorong merupakan alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 1/100 mm. Tujuan alat ukur jangka sorong untuk mengukur suatu benda dari sisi luar, sisi dalam, dan mengukur kedalaman suatu benda. Jenis alat ukur jangka sorong yang pertama itu analog, kedua manual, yang ketiga digital. Bagian-bagian alat ukur jangka sorong. Ada rahang atas, sekrup pengunci, batang jangka sorong, tangkai kedalaman, rahang bawah, skala vernier, tombol geser, skala utama. Rahang dalam atau bawah berfungsi untuk mengukur diameter luar maupun sisi bagian luar dari sebuah. Misalnya itu mengukur lebar dan tebal suatu benda. Yang kedua, rahang luar atau atas berfungsi untuk mengukur diameter dalam atau sisi bagian dalam suatu benda. Yang ketiga, tangki kedalaman berfungsi untuk mengukur dalam suatu benda. Yang keempat, skala utama berfungsi menyatakan ukuran utama suatu benda dalam 1 inci. Yang kelima, skala nonius berfungsi sebagai skala pengukuran
fraksi yang dinilai dalam bentuk satuan milimeter. Yang keenam, sekrup pengunci berfungsi untuk menahan bagian jangka sorong saat proses pengukuran berlangsung. Itu menurut Ani ya, kesimpulannya. Ya, Coba menurut Ruth. Kesimpulannya, Nak. Jangka sorong merupakan alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 100 mm. Tujuan alat ukur jangka sorong untuk mengukur suatu benda dari sisi luar, sisi dalam, dan mengukur kedalaman suatu benda. Jenis alat ukur jangka sorong ada 3, yaitu analog, manual, dan digital. Bagian-bagian alat ukur jangka sorong itu terdapat rahang atas, rahang bawah, sekrup pengunci, skala Vernier, batang jangka sorong, tombol geser, skala utama, dan tangkai kedalaman. Rahang dalam atau bawah berfungsi untuk mengukur diameter luar maupun sisi bagian luar dari sebuah, misalnya mengukur lebar dan tebal suatu benda. Yang kedua, rahang luar atau atas berfungsi untuk mengukur diameter dalam atau sisi bagian dalam suatu benda. Yang ketiga, tangki kedalaman berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. Yang keempat, skala utama berfungsi menyatakan ukuran utama suatu benda dalam satuan inci. Yang kelima, skala nonius berfungsi sebagai skala pengukuran fraksi yang dinilai dalam bentuk satuan milimeter. Yang keenam, sekrup pengunci berfungsi untuk menahan bagian jangka sorong saat proses pengukuran berlangsung. Nah, iya benar menurut Ruth, Ani sudah paham berarti ya, Nak ya. Ibu jelaskan lagi, Ibu simpulkan lagi kesimpulan dari materi kita. Pengertian jangka sorong yaitu alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 1/100 mm dan itu mempunyai tujuan ada 3 untuk mengukur suatu benda, yaitu sisi luar, dalam, dan mengukur kedalaman suatu benda. Dan itu juga jenis-jenis alat ukur jangka sorong ada analog, manual, digital, dan itu juga bagian-bagian alat ukur jangka sorong, rahang atas, rahang bawah, sekrup pengunci, skala Vernier, tombol geser, batang jangka sorong, skala utama, tangkai kedalaman. Adapun juga fungsi. Yang pertama, rahang dalam atau bawah berfungsi untuk mengukur diameter luar maupun sisi bagian luar dari sebuah, misalnya mengukur lebar, tebal pada suatu benda. Yang kedua, rahang luar atas berfungsi Nah, kedua, rahang luar, maaf ya, kendala sinyal, rahang luar atau atas berfungsi untuk mengukur diameter dalam atau sisi bagian dalam suatu benda. 3, tangkai kedalaman berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. Dan keempat, skala utama berfungsi menyatakan ukuran suatu benda dalam satuan inci. Kelima, skala nonius berfungsi sebagai skala pengukuran fraksi yang dinilai dalam bentuk satuan milimeter. Keenam, sekrup pengunci berfungsi untuk menahan bagian jangka sorong saat proses pengukuran berlangsung. Nah, itu kesimpulannya ya anak-anak. Nah, sebelum Ibu menutup, Ibu memberikan tugas
sebelum Ibu menutup, Ibu memberikan tugas untuk kalian. Berikan contoh, satu contoh ya, dari ketelitian jangka sorong 0,01, 0,02, 0,05. Jadi, bikin contoh soal dari ketelitian 0,01, 0,02, dan 0,05. Itu dikumpul paling lambat hari ini jam 6 sore. Lewat dari situ, tugas kalian tidak Ibu periksa dan kosong. Ibu, sebelum juga Ibu menutup, Ibu memberikan nasihat dan motivasi kepada kalian, ya anak-anak. Coba dibuka semua kameranya anak-anak. Ani, Indah, Ruth, Dian, semuanya dibuka kameranya. Nah, walaupun kita Zoom tanpa ada tatap muka seperti biasa, Ibu berpesan kepada kalian, tetaplah semangat. Ingat, Ibu masih menilai yaitu 3, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Percuma kita pengetahuan kita, keterampilan kita sudah bagus, tapi sikap kita kurang, itu percuma. Sikap itu sama aja dengan attitude. Di kurikulum 2013, yaitu ada 3. Tadilah Ibu sebutkan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi kalau 3-3-nya ini sudah bisa, semuanya kalian sudah pasti nilai A dengan Ibu. Ibu mudah memberikan nilai kepada kalian, asalkan kalian tugasnya dibuat, absensinya dibuat, UTS bagus, UAS bagus, dan sikap kalian dalam pembelajaran bagus. Apakah ngerti anak-anak? Baik, Paham, Bu. Ibu. Ya, begitu juga masalah absensi. Tadi banyak, walaupun kita pembelajaran melalui Zoom, aplikasi ini, itu tetap Ibu kasih 3 jatah dalam alfa izin sakit. 2 kali alfa izin sakit, Ibu telepon orang tuanya. Yang ketiga, alfa izin sakit masih mereka, ataukah kalian yang tidak hadir, walaupun keterangannya alfa, sakit, izin, Ibu panggil orang tua dan menghadap kepala sekolah. Oke? Apakah sudah mengerti anak-anak? Ngerti, Ngerti, Bu. Bu. Jadi, walaupun kita Zoom ini, ada syaratnya juga, bukan main-main. Oke? Tetaplah berusaha. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa tatap muka seperti biasanya dan lebih mudah untuk mempelajarinya dan lebih mudah juga untuk dalam proses pembelajaran. Ibu akhiri sini, semoga kalian diberi kesehatan dan diberi kepintaran. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu tutup. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ini kalau sih kok nggak apa